Guru abad 21 adalah guru yang berorientasi pada siswa, agar siswa tersebut mampu menghadapi tuntutan dan perkembangan zaman saat ini. Guru abad 21 menggabungkan elemen-elemen baru yang menekankan keterampilan, pengetahuan, dan pendekatan pembelajaran yang relevan dengan zaman ini. Banyak sekali ciri guru abad 21, diantaranya adalah pengintegrasian teknologi, pembelajaran kolaboratif, pengembangan keterampilan abad 21, pengembangan karakter, life skill, creative thinking, dan student oriented. Berkaitan dengan video ini, saya akan sebutkan 3 ciri mendasar dari guru abad 21. Yang pertama adalah pengintegrasian teknologi. Guru abad 21 mengadopsi dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran mereka. Mereka menggunakan perangkat lunak, aplikasi, perangkat keras atau hardware, dan platform online untuk meningkatkan pengajaran dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan literasi digital. Yang kedua adalah pengembangan keterampilan abad 21. Dalam hal ini, guru menekankan pengembangan keterampilan kritis seperti pemecahan masalah atau problem solving, berpikir kritis atau critical thinking, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Mereka menyadari pentingnya keterampilan ini dan mempersiapkan siswa untuk sukses di dunia yang terus berubah. Yang ketiga adalah pendekatan berpusat pada siswa atau student oriented. Guru abad 21 senantiasa melakukan pendekatan yang berpusat pada siswa. Mereka mengindividualkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, atau dalam kurikulum Merdeka dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk lebih mengontrol dan mengarahkan pembelajaran mereka sendiri. Yang ketiga adalah pendekatan berpusat pada siswa. Guru abad 21 senantiasa melakukan pendekatan yang berpusat pada siswa atau student oriented. Mereka mengindividualkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, atau dalam kurikulum Merdeka dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk lebih mengontrol dan mengarahkan pembelajaran mereka sendiri. Literasi memiliki peran penting dalam pembelajaran di semua tingkatan pendidikan. Literasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menyimak, mendengarkan, dan memahami informasi tertulis. Secara umum, manfaat dari literasi dalam pembelajaran adalah: yang pertama, literasi membantu siswa untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran. Kemampuan membaca dengan baik memungkinkan siswa untuk mengakses pelajaran dan referensi yang diperlukan untuk belajar. Yang kedua, literasi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking. Siswa yang memiliki literasi yang baik niscaya akan mampu menganalisa, mengevaluasi, dan merumuskan argumen dengan lebih baik. Mereka dapat mengambil informasi dari berbagai sumber, membandingkan perspektif, dan mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketiga, literasi tidak hanya mencakup membaca dan menulis, tetapi juga berbicara dan mendengarkan. Kalau siswa memiliki 4 kompetensi ini, yaitu membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan, maka mereka dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas dan mengartikulasikan pemikiran serta ide-ide mereka dengan baik. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, kemampuan literasi meningkatkan kemampuan belajar mandiri. Literasi memungkinkan siswa untuk belajar mandiri. Mereka dapat mengakses sumber daya pembelajaran seperti buku atau artikel online dan mencari jawaban atas pertanyaan mereka sendiri. Aplikasi text to speech adalah perangkat lunak yang mengkonversi teks tertulis menjadi suara atau ucapan yang dapat didengar. Ini adalah teknologi yang berguna untuk berbagai keperluan, termasuk aksesibilitas pembelajaran. Dalam hal ini, peningkatan kemampuan literasi siswa. Aplikasi text to speech digunakan dalam pembelajaran untuk membantu siswa
dalam membaca teks yang sulit atau panjang. Ini juga berguna bagi siswa dengan disleksia atau kesulitan membaca disebabkan karena kekhususan tertentu. Guru dapat menggunakan text to speech untuk membacakan teks kepada siswa, memungkinkan siswa untuk lebih fokus pada pemahaman konten daripada sekedar membaca teks. Jadi arah literasi yang tadinya oral kita rubah menjadi lingual atau pendengaran. Aplikasi text to speech sangat penting bagi individu dengan disabilitas penglihatan atau disabilitas lain yang membatasi kemampuan mereka untuk membaca. Dengan aplikasi text to speech, mereka dapat mengakses teks online, dokumen, buku, dan lainnya melalui konversi teks menjadi suara. Aplikasi text to speech juga dapat digunakan dalam berbagai proyek kesenian, termasuk pembuatan video pendek, produksi musik, atau pementasan drama atau opera. Hal tersebut sudah saya praktekkan di kelas 4 dalam 2 tahun terakhir melalui pertunjukan drama musikal kelas 4 SD Negeri 1 Karangtengah dalam rangka penerapan proyek P5. Aplikasi text to speech membantu menghidupkan suasana drama musikal yang kami pentaskan. Berikut tayangan videonya. Dan juga penampilan kami dalam rangka mata pelajaran P5. Jangan terlalu banyak main HP ya, Dim. Iya, Ibu Peri. Karena sering tidur terlalu malam alias begadang. Patut banget ya. Begadang jangan begadang. Selamat pagi anak-anak. Baik, sekarang siapa yang tidak berangkat? Fadil, Bu Guru. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran pendidikan Pancasila kurikulum Merdeka. Kaitannya dengan konten GTK inovatif yang ada dalam video ini, saya mencoba berkreasi dengan aplikasi text to speech untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pembelajaran yang ada di kelas 4 SD Negeri 1 Karangtengah. Yang pertama adalah permasalahan kesulitan membaca. Aplikasi text to speech dapat membantu siswa yang memiliki kesulitan membaca atau disleksia. Dengan menggunakan text to speech, mereka dapat mendengarkan teks yang sulit dibaca dengan lancar, sehingga memudahkan mereka memahami kontennya. Yang kedua, permasalahan kesulitan dalam memahami teks. Mendengarkan teks yang dibacakan oleh text to speech dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Yang ketiga, permasalahan multisensori siswa. Text to speech melatih dan bahkan dalam penerapan yang intens menambah dimensi multisensori siswa dalam pembelajaran. Ini berarti siswa dapat mendengarkan, membaca, dan melihat teks secara bersamaan yang dapat meningkatkan retensi pemahaman terhadap bacaan. Yang keempat, permasalahan literasi siswa. Penggunaan text to speech dalam membaca teks dapat membantu siswa dalam mengembangkan literasi mereka. Ini termasuk pemahaman kosakata, intonasi, dan ekspresi suara yang sesuai. Yang kelima adalah permasalahan kustomisasi pembelajaran atau diferensiasi pembelajaran. Guru dapat menyesuaikan penggunaan text to speech sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Ini memungkinkan untuk memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang memerlukan bantuan lebih dalam membaca. Jadi, pembelajaran yang berorientasi kepada siswa bisa benar-benar terwujud. Yang keenam, permasalahan pengucapan kata, khususnya bahasa ibu. Text to speech juga membantu siswa dalam memahami pengucapan kata yang mungkin sulit atau tidak familiar bagi siswa. Contohnya bahasa Jawa yang merupakan bahasa ibu. Siswa atau peserta didik yang sedari kecil tidak pernah diajarkan bahasa Jawa
tentu akan sulit melafalkannya, apalagi mengerti maknanya. Ditambah lagi, referensi untuk bahasa Jawa sangat sedikit jika dibandingkan dengan misalnya bahasa Inggris. Oleh karena itu, aplikasi text to speech dapat membantu siswa memahami pengucapan dengan lebih baik. Karena aplikasi text to speech yang ada sekarang ini sudah mendukung platform bahasa Jawa. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap presentasi ini memberikan wawasan yang berharga dan memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang pembelajaran, khususnya pembelajaran di abad 21. Terima kasih.